Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di sore hari yang tenang ini kita jumpa lagi. Ada informasi penting yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Tahukah Anda bahwa tujuan dari pernikahan itu salah satunya adalah memiliki buah hati atau seorang anak yang diidam-idamkan? Ya, semua pasangan suami istri rata-rata ingin memiliki buah hati. Namun kenyataannya tidak semuanya dapat memiliki anak. Memang memiliki anak itu adalah bagian dari takdir yang maha kuasa. Namun manusia diminta untuk melakukan usaha maksimal untuk memiliki buah hati. Ada beberapa hal yang Anda perlu ketahui dalam hal ini. Yang pertama adalah menjalankan pola hidup sehat. Mengapa? Karena ini penting agar tubuh dari pasangan suami istri itu sehat dan juga memenuhi gizi yang diperlukan untuk memiliki buah hati. Pola hidup sehat yang perlu dipenuhi adalah pola makan. Pola makan memenuhi kebutuhan gizi, diantaranya adalah karbohidrat, yaitu dari jenis kompleks yang banyak mengandung serat, itu diperlukan untuk tubuh. Kedua adalah protein yang cukup, baik protein dari nabati maupun hewani. Berikutnya adalah lemak. Di dalam lemak, khususnya lemak baik itu mengandung kolesterol yang dibutuhkan untuk produksi hormon, khususnya hormon testosteron bagi pria. Berikutnya yaitu kecukupan akan kebutuhan vitamin, baik vitamin A, B, yang dalamnya ada asam folat, C, D maupun E yang berguna untuk kesuburan, dan juga mineral-mineral yang dibutuhkan, yaitu kalsium itu dibutuhkan, zinc, zinc ini bagus sekali untuk meningkatkan kesuburan, selenium, zat besi, dan mineral-mineral yang lainnya. Nah, ini dibutuhkan untuk kecukupan tubuh kita. Selain itu juga diperlukan omega 3. Fungsinya untuk apa? Untuk memperlancar aliran darah. Ketika pembuluh darahnya lancar dan ada rangsangan seorang pria ingin melakukan seksual, maka pembuluh darah di penis yang bentuknya seperti spons itu akan terisi penuh oleh darah. Itulah yang menjadikan alat kelamin pria itu tegang dan dapat maksimal ketika terjadi orgasme. Itulah kebutuhan zat gizi yang diperlukan baik untuk menyehatkan tubuh, juga untuk meningkatkan kesuburan dan juga meningkatkan hormon atau vitalitas baik pria maupun wanita. Yang kedua adalah pola hidup, olahraga yang teratur sehingga otot-otot tubuh itu menjadi kuat dan juga detak jantung itu menjadi normal, sehingga durasi yang dilakukan ketika melakukan hubungan seksual itu dapat lebih lama lagi, sehingga orgasme yang terjadi itu dalam kondisi puncak. Selain itu juga perlu menjaga kebersihan kedua belah pihak, baik pada kelamin pria maupun pada kelamin wanita. Ini penting sehingga hasrat yang sudah tumbuh itu tidak turun karena kebersihan yang tidak terjaga, apalagi seorang wanita. Kelamin wanita itu terbuka, mudah sekali kotoran masuk ke dalamnya. Selain dari pola makan yang salah, juga dari kebersihan yang bisa menyebabkan keputihan, dan juga cairan yang berlebih yang tidak diperlukan di vagina atau kelamin wanita. Ini sangat mengganggu hubungan seksual bagi seorang pria. Dengan kebersihan tersebut, maka rangsangan itu akan makin menguat dan akan mendapatkan kenikmatan di antara kedua belah pihak. Selain itu juga pola pikir ini diperlukan, Pola pikir, motivasi, rasa cinta dan sayang, juga keinginan memiliki anak itu penting sehingga proses hubungan seksual ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah tentang teknis hubungan. Ini khususnya buat rekan-rekan yang memiliki kualitas sperma dan ovum yang sedang-sedang saja atau bahkan rendah kualitasnya. Sehingga perlu dibantu agar sperma yang dikeluarkan oleh pria
itu dapat masuk ke dalam ovum sehingga dapat membuahi. Bagaimana teknik tersebut untuk terjadinya proses pembuahan? Yang pertama adalah sebelum Anda memulai, upayakan Anda tidak dalam kondisi lelah. Jika lelah sebaiknya Anda tidur dulu, nanti tengah malam Anda bangun. Nah, setelah Anda bangun, Anda rileks, setelah itu Anda mandi, mandi dengan air dingin, tidak dengan air panas. Bahkan baik kelamin pria maupun wanita itu perlu direndam dengan air dingin. Kenapa? Karena sperma itu akan efektif untuk membuahi ovum dalam kondisi suhu yang rendah. Setelah itu Anda mulai dengan pendahuluan, tumbuhkan rasa cinta dan sayang, dan juga rangsangan yang membuat hubungan seksual itu mencapai kenikmatan. Dan ketika hendak terjadinya orgasme, khususnya seorang pria, posisi istri itu ada di bawah. Kenapa? Ketika sperma itu keluar, dan masuk ke dalam vagina istri, dia tidak akan tumpah. Dan setelah itu pun seorang istri, dia tidak berubah posisinya dalam posisi centang, dengan kaki agak diangkat, kurang lebih selama 15-30 menit, agar sperma yang sudah keluar dari suami itu tidak keluar. Karena apa? Karena ini akan mengurangi kesempatan sperma untuk masuk ke dalam ovum. Lalu kapan Anda melakukan hubungan seksual? Yaitu ketika masa subur hari pertama seorang istri, Anda sudah dapat melakukannya. Dan berapa interval Anda melakukannya? Paling dekat adalah 3 hari sekali. Kenapa? Karena kualitas sperma itu dia akan matang dan banyak pada pria itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Selain itu juga apabila seorang suami sudah mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam vagina dan membuahi ovum istrinya, itu ada proses perjalanan untuk masuk ke dalam rahim. Agar tidak terjadi guncangan, maka perlu diberi jarak waktu antara hubungan seksual yang pertama dengan yang berikutnya. Paling tidak 3 hari itu sudah cukup waktu. Proses penguatan ovum yang sudah terbuahi. Teknik yang disampaikan tadi itu ternyata sudah cukup banyak teman-teman yang berhasil. Ada yang pernikahannya sudah sampai belasan tahun, bolak-balik berobat, belum juga mendapatkan buah hati. Dengan melakukan teknik yang disampaikan tadi, alhamdulillah sudah memiliki buah hati di usia yang tidak muda lagi. Itulah paparan pola hidup sehat dan teknik untuk memiliki buah hati yang kami sampaikan kepada Anda. Semoga Anda, pasangan suami istri yang sampai saat ini belum memiliki buah hati, Anda dapat melakukan apa yang kami sampaikan tadi, dan insya Allah kemudian hari Anda akan tersenyum karena buah hati yang Anda nantikan itu dapat Anda miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum.